Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan wabarakatuh. selamat siang. Alhamdulillah hari ini Jumat tanggal 10 November 2023 kita akan melaksanakan ujian meja atau ujian akhir untuk Ahmad Irfan Tambuk 1901-348. Hari ini ujian skripsi atau ujian meja ini akan dipresentasikan di hadapan para penguji. Nah, di sini di ruangan ini hadir yang saya hormati Bapak Dr. Ronnie Harrison, MSI. Hari ini sebagai pembimbing sekaligus penguji, Bapak Dr. Sofyan Hamid. Hari ini juga sebagai penguji dan insya Allah yang lagi sementara on the way, Ibu Dr. Siti Hadijah. Sebagai pembimbing satu, saya memandu ujian tutup ini. Nanti setelah ini saya akan serahkan ke Pak Dr. Ronnie Harrison. Nanti sebentar mungkin ada tanya jawab dari penguji terkait dengan substansi dari hasil penelitian yang telah saudara olah data dan Anda masukkan di skripsi Anda sebagai bukti pertanggungjawaban akademik. Dan hari ini Ahmad Irfan tergantung dari bagaimana Anda mempertahankan skripsi Anda, hasil penelitian Anda di depan penguji, karena lulus atau tidaknya sebentar ini insya Allah itu kan nanti nilai ada rekapitulasi dari para penguji terkait dengan yang pertama adalah kemampuan presentasi Anda, yang kedua adalah yang kedua itu adalah hasil penelitian Anda. Yang kedua itu adalah metodologi, metode karya ilmiah yang Anda buat dalam bentuk skripsi. Yang ketiga adalah isi dari penelitian, kan seperti itu. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan Ahmad Irfan untuk mempresentasikan secara detail dari hasil penelitian saudara. Paling lambat 15 menit ya. Saya persilakan dengan hormat. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bapak Ketua, Bapak Dr. Bakhtiar SE MSc CPH CPM, Bapak Ronnie Harrison SE MSc, yang beliau berdua adalah dosen pembimbing saya. Kemudian terima kasih juga atas kehadiran Bapak Dr. Sofyan Hamid Indar SE MM, dan insya Allah akan menyusul Ibu Dr. Siti Hadijah SE MPD pada seminar ujian skripsi saya hari ini. Kembali perkenalkan diri Bapak, saya Ahmad Irfan dari kelas sore manajemen STI Amkop Makassar. Hari ini saya akan seminarkan Kerja di pajak sih, Postas. Iya. Kerja di pajak sih. Di sini Pak, lintas apa Pak? Oh ya, lintas apa ya? Ya, jadi judul skripsi saya Pak ini adalah pengaruh gaya kepemimpinan, pengalaman kerja dan kepuasan kerja terhadap loyalitas karyawan pada PT Aplikanusa Lintas Harta Makassar. Jadi adapun latar belakang kenapa saya mengambil judul ini, Bapak, Bapak dosen ini terkait dengan beberapa hal. Yang pertama, fenomena pertama, saya melihat bahwa ketika saya mendata data karyawan di Lintas Harta ini, ternyata 90% karyawannya adalah karyawan outsourcing dan hanya 10% yang merupakan karyawan tetap. Yang kedua, ketika dibuka lowongan untuk menjadi karyawan tetap, ternyata beberapa karyawan outsourcing ini sedikit sekali minatnya untuk bergabung menjadi karyawan tetap. Kalau dilihat dari beberapa data kemarin itu sekitar 13%. Artinya kemarin tanya ke beberapa teman-teman ya, berapa banyak yang melamar. Dari 77 orang ini paling yang melamar hanya sekitar 10-15 berkas yang masuk, Pak. Informasi yang saya dapat dari bagian SDM-nya Lintas Harta Makassar. Kemudian fenomena yang ketiga, ini karyawan yang sudah PKWT atau menuju karyawan tetap. Ini ada yang resign ya di tahun 2003 kemarin, dan ada 2 karyawan tetap yang mengajukan pensiun dini sebelum waktunya gitu Pak. Jadi harusnya mereka pensiun di umur sekitar 55 tahun, mereka masih umur sekitar 49 tahun, 48 tahun ini
memajukan pensiun dini, gitu, pensiun dini ke lintas harta. Kemudian beberapa peneliti sebelumnya ini ada gap research ya Bapak terkait pengaruh gaya kepemimpinan, pengalaman kerja dan kepuasan kerja terhadap loyalitas karyawan. Ada beberapa peneliti menemukan hasil bahwa gaya kepemimpinan, kepuasan kerja ini berpengaruh positif dan signifikan, tapi beberapa peneliti lain menemukan hal sebaliknya Pak, tidak berpengaruh dan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap loyalitas karyawan. Jadi saya mengambil loyalitas karyawan ini karena perusahaan yang saya teliti ini adalah perusahaan jasa. Salah satu yang penting juga di perusahaan jasa adalah untuk mendapatkan customer yang loyal, tentunya karyawannya juga yang harus loyal biasanya. Baik Pak, lanjut lagi terkait rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Rumusan masalahnya ini hampir mirip dengan pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah gaya kepemimpinan berpengaruh secara parsial terhadap loyalitas karyawan di PT Aplika Nusa Lintas Harta? Begitupun dengan pengalaman kerjanya, apakah berpengaruh? Kepuasan kerjanya apakah berpengaruh secara parsial masing-masing terhadap loyalitas karyawan? Dan secara simultannya, apakah ketiga variabel ini, gaya kepemimpinan, pengalaman kerja, dan kepuasan kerja secara simultan berpengaruh terhadap loyalitas karyawan? Nah, pertanyaannya bagaimana pengaruhnya? Apakah dia berpengaruh positif dan signifikan atau tidak? Gaya kepemimpinan, pengalaman kerja, kepuasan kerja terhadap loyalitas karyawan ini, dan bagaimana juga pengaruhnya secara simultan terhadap loyalitas karyawan. Tujuannya Bapak dosen ini untuk mengetahui pengaruh parsial gaya kepemimpinan terhadap loyalitas karyawan. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh parsial pengalaman kerja terhadap loyalitas karyawan di PT Aplika Nusa Lintas Harta Makassar. Untuk mengetahui pengaruh parsial kepuasan kerjanya terhadap loyalitas karyawan. Dan terakhir, untuk mengetahui pengaruh secara simultan gaya kepemimpinan, pengalaman kerja, dan kepuasan kerja terhadap loyalitas karyawan di PT Aplika Nusa Lintas Harta Makassar. Mari Ibu. Iya. Ibu ada yang menyusul Ibu. Tambah gitu. Yang mau ngisi Bu karena sudah dimulai sama Bapak Dosen. Tinjauan pustakanya Bapak Ibu, ada beberapa penelitian yang saya ambil. Saya mengumpulkan kurang lebih sekitar 40 sampai 30 skripsi yang saya dapat dari internet maupun literatur perpustakaan. Tapi untuk yang saya jadikan acuan kurang lebih ada sekitar 8 Bapak Ibu. Yang pertama ini penelitian dari Fulatika, yang sama dengan saya, ini adalah terkait pengaruh gaya kepemimpinan terhadap loyalitas karyawan Pak. Bapak Ibu, nah kalau Fulatika ini hasilnya ternyata gaya kepemimpinan ini tidak berpengaruh terhadap loyalitas karyawan. Kemudian di Mas Puatun juga meneliti terkait pengaruh komitmen organisasi gaya kepemimpinan terhadap loyalitas karyawan. Variabel yang sama dengan saya itu gaya kepemimpinan dan loyalitas, dan hasilnya juga tidak berpengaruh Pak. Dia tidak berpengaruh. Kemudian Citra dan Fahmi itu meneliti terkait pengaruh kepemimpinan kepuasan kerja terhadap loyalitas. Untuk gaya kepemimpinannya dia positif ya, berpengaruh signifikan dan positif. Adapun kepuasan kerjanya itu tidak berpengaruh terhadap loyalitas. Kemudian Wibowo dan Sutanto itu meneliti terkait pengaruh kepuasan kerja terhadap loyalitas, itu hasilnya positif. Kemudian Lalastrini dan Adiani meneliti terkait kepuasan kerja, lingkungan kerja dan work-life balance terhadap loyalitas. Ini hasilnya juga positif. Kemudian ya siap. Terus yang Herani ini meneliti terkait motivasi kerja, pengalaman kerja, dan gaya kepemimpinan terhadap loyalitas karyawan. Yang sama dengan saya, variabelnya adalah pengalaman kerja dan gaya kepemimpinan terhadap loyalitas karyawan. Ini dua-duanya berpengaruh positif. Kemudian Mas Cita dan kawan-kawan 2016 itu pengalaman kerja dan loyalitas berpengaruh terhadap karyawan, dan ini berpengaruh positif. Pak Jaryani dan Surya juga pengalaman kerja dan kepemimpinan itu berpengaruh positif terhadap loyalitas kerja. Jadi ini Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi bahwa ada gap research ya. Jadi Fulatika Mas Puatun dia negatif, sementara yang lain ada mendapatkan hasil yang positif. Nah ini yang saya mau teliti di lintas harta, apakah variabel yang saya dapatkan ini ada yang sama dengan ini atau ada yang berbeda Bapak Ibu.
Untuk kerangka konseptualnya, untuk loyalitas karyawan ini adalah variabel terikatnya, variabel Y-nya, Bapak Ibu. Itu ada 5 indikator yang saya ambil dari beberapa penelitian sebelumnya. Ini saya ambil khususnya dari Hairani 2019. Variabelnya ada taat pada peraturan, tanggung jawab, indikatornya ada taat pada peraturan, tanggung jawab, rasa memiliki terhadap perusahaan, bagaimana gairah pada pekerjaan, komitmen terhadap pekerjaan. Ya. Kemudian variabel bebasnya ada X1-nya, Bapak Ibu. Ini terkait gaya kepemimpinan. Apakah dia gaya kepemimpinan di lintas akta ini direktif, mampu mengarahkan karyawannya, bagaimana dengan delegatif, apakah mampu mempercayai karyawan untuk menyelesaikan pekerjaannya, kemudian suportif terkait bagaimana pemimpin mendukung karyawan, dan yang keempat partisipatif, bagaimana pemimpin ini memberikan ruang bagi karyawan untuk partisipasi dalam pekerjaan, dan yang terakhir pelayan, bagaimana pemimpin bisa memberikan pelayan juga kepada bawahannya. Nah, ini saya ambil dari beberapa penelitian dari Hasnawati dan kawan-kawan. Kemudian untuk pengalaman kerja, ini saya ambil juga dari Hairani sebagai variabel X2-nya, di mana indikatornya ada 5 juga. Pertama masa kerja berapa tahun. Kemudian yang kedua terkait pengetahuan, yang ketiga terkait keterampilan, yang keempat terkait penguasaan pekerjaan, dan 5 terkait penguasaan terhadap peralatan. Bagaimana karyawan di lintas akta ini, apakah indikator-indikator ini menunjukkan hasil yang positif atau negatif terhadap loyalitas. Kemudian terakhir kepuasan kerja, apakah ini berpengaruh terhadap loyalitas karyawan, di mana indikatornya ada 5 juga. Ada terkait pekerjaan itu sendiri, apakah pekerjaan karyawan yang saat ini diemban itu sudah sesuai atau sudah nyaman dilaksanakan oleh karyawan. Yang kedua terkait gaji, apakah gajinya sudah sesuai atau mencukupi. Kemudian terkait lingkungan kerja, yang selanjutnya ada promosi, dan juga bagaimana kepuasan kerja terhadap rekan kerja di perusahaan. Ini saya ambil dari Indrasari 2017. Nah, di sini saya ambil beberapa hipotesis Bapak Ibu untuk variabel X1-nya, X2-nya, X3-nya. Kemudian secara simultannya yang akan menjadi nanti hipotesis saya yang keempat, di mana apakah ketiga variabel ini memiliki pengaruh simultan terhadap variabel loyalitas karyawan. Jadi dari beberapa gambaran sebelumnya, hipotesis pertama diduga bahwa gaya kepemimpinan secara parsial berpengaruh positif terhadap loyalitas karyawan di PT Aplikan Usaha Lintas Arta Makassar. Yang kedua, diduga bahwa pengalaman kerja secara parsial berpengaruh positif terhadap loyalitas karyawan di PT Aplikan Usaha Lintas Arta Makassar. Yang ketiga, diduga bahwa kepuasan kerja secara parsial berpengaruh positif terhadap loyalitas karyawan di PT Aplikan Lintas Arta Makassar. Dan yang terakhir, secara simultan diduga bahwa gaya kepemimpinan, pengalaman kerja, dan kepuasan kerja ini berpengaruh positif terhadap loyalitas karyawan di PT Aplikan Usaha Lintas Arta Makassar. Selanjutnya di metode penelitian, untuk waktu penelitiannya ini saya laksanakan dari Juli sampai September. Bapak Ibu harusnya di Oktober sudah selesai, harusnya, cuma karena masih sibuk dengan pekerjaan, akhirnya baru selesai di akhir Oktober dan bisa ujian skripsi di November ini. Dan ini saya lakukan sekitar 2 bulan, dan lokasi penelitiannya di PT Aplikasi Usaha Lintas Arta Makassar di Jalan Pendidikan nomor 2 Makassar. Ini perusahaan lintas arta ini adalah perusahaan IT, Bapak Ibu. Jadi dia perusahaan jasa, dia menjual produk layanan jaringan IT internet ke perusahaan-perusahaan, dan beberapa pelanggannya. Ya, beberapa pelanggannya biasanya bank-bank gitu dan perusahaan. Nah, untuk karyawannya ini ada sekitar 77 orang, Pak. Ini populasinya karyawannya sekitar 70 orang, jadi tidak sampai 100 gitu atau lebih 100, sehingga saya menggunakan teknik sampling jenuh ya, sesuai dengan pendapat dari Sugiono. Kalau di bawah 100 sebaiknya diambil semua untuk dijadikan populasi ini dijadikan sebagai sampel. Kemudian untuk metode pengumpulan datanya itu saya melakukan observasi dengan meneliti kondisi pola kerja, hubungan kerja karyawan baik kepada sesama karyawan maupun kepada pimpinan. Kemudian saya juga melakukan wawancara untuk mendapatkan beberapa informasi dari karyawan di lintas arta dan beberapa informasi dari bagian SDM-nya. Kemudian untuk mendapatkan data penelitian yang data primernya itu saya menggunakan kuesioner
online gitu ya Bapak Ibu. Saya membagikan Google Form, form digital kepada karyawan yang berisi 20 pernyataan untuk dijawab menggunakan skala Likert. Untuk pendekatan penelitian, saya menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, di mana angka-angkanya nanti akan saya jabarkan dan menjadi hasil penelitian. Teknik analisisnya, saya menggunakan analisis regresi linear berganda, kemudian analisis data deskriptif, kemudian ada uji asumsi klasik. Untuk uji hipotesisnya, saya melakukan uji parsial, uji T untuk masing-masing variabel, dan uji simultan untuk keseluruhan variabel, dan nanti akan menguji juga koefisien determinasi untuk melihat sejauh mana pengaruh variabel bebasnya terhadap variabel terikat. Kemudian untuk aplikasi pengolahan data saya menggunakan IBM SPSS statistik versi 22. Waktu proposal sempat pakai yang 25 Pak, cuma sempat error di laptop saya, jadi saya cari aplikasi lainnya yang bisa saya install yang 22 terakhir karena lisensi trialnya habis Pak yang ini. Tapi kurang lebih hasilnya sama Pak. Untuk definisi operasionalnya Pak, untuk variabel gaya kepemimpinan ini definisinya ini adalah perilaku atau cara yang digunakan oleh pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya supaya bisa melaksanakan pekerjaan tugasnya untuk mencapai target yang ditentukan perusahaan. Nah, di sini saya mengambil indikator ada 5 dan mengukurnya menggunakan skala Likert ya. Begitupun dengan pengalaman kerja. Pengalaman kerja ini terkait dengan seberapa jauh tingkat penguasaan atau pengetahuan karyawan ini terkait keterampilan yang dimiliki, baik dari berapa lama dia bekerja di lintas harta sehingga dia bisa melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Ini variabelnya juga saya ambil 5, mengambil dari Herani. Ini terkait masa kerja, pengetahuan, keterampilan, penguasaan pekerjaan, dan penguasaan peralatan. Kemudian kepuasan kerjanya ini terkait dengan bagaimana perasaan menyokong atau tidak menyokong atau perasaan puas yang dialami oleh karyawan terhadap pekerjaannya saat ini atau terhadap perusahaan, baik dari segi kompensasinya, lingkungan kerja, dan lain-lain. Kemudian terkait loyalitas karyawan, bagaimana kesetiaan karyawan atau komitmen karyawan terhadap lintas harta kedepannya perusahaan ini, apakah mereka kedepannya akan bekerja lama di lintas harta, akan memberikan kinerja yang terbaik, atau nanti mungkin akan ada peluang untuk pindah ke perusahaan lain. Nah, ini saya mengambil indikator 5 juga Pak. Untuk hasil penelitiannya Bapak Ibu, yang pertama saya analisis dulu dari respondennya. Jadi kalau dilihat mayoritas karyawan lintas harta ini adalah jenis kelamin laki-laki, didominasi sekitar 69%. Kemudian dari jenjang pendidikan ini mayoritas adalah S1 sekitar 82%. Ada S2 tapi cuma 1 orang. Selebihnya itu adalah lulusan SMK, SMA, dan diploma. Kemudian dari sisi usia memang mayoritas diisi oleh usia yang masih muda-muda Bapak Ibu. Ya, ini ada 40 orang gitu ya, di umur rentang 21 sampai 30 tahun. Begitupun yang didominasi juga selanjutnya oleh yang umur di bawah 40 tahun. Jadi karyawan tua di lintas harta ini cukup sedikit ya, hanya sekitar 8 orang Pak. Ini pun hanya beberapa jabatan aja seingat saya Pak, yang sudah tua-tua ini hanya 1 engineer gitu ya, selebihnya itu ada driver, ada janitor, jadi tidak terlalu memegang peranan strategis di perusahaan sebenarnya, tapi walaupun seperti itu tetap dibutuhkan kinerjanya. Kemudian dari sisi status pernikahan, ini rata-rata sudah menikah, mayoritas 60% sudah menikah. Status karyawan memang mayoritas masih karyawan kontrak, dan masa kerja karyawan ini mayoritas yang 1 sampai 5 tahun Pak, sekitar 57%. Untuk deskripsi statistiknya, tanggapan responden terhadap variabel X1 gaya kepemimpinan, mayoritas responden ini menjawab setuju Pak ya dengan beberapa pernyataan yang saya bagikan. Kemudian di sisi pengalaman kerja di X2-nya, yang paling banyak juga jawabannya itu adalah di setuju ya, sekitar 42% rata-rata.
Kemudian di sisi X3-nya, di kepuasan kerjanya, ini mayoritas jawabannya juga setuju, begitupun responden terhadap Y, loyalitas karyawan ini kebanyakan karyawan menjawab setuju. Hasil uji validitasnya dari beberapa variabel ini, Bapak Ibu, untuk apa namanya R tabelnya ini saya ambil dari jumlah responden keseluruhan 77 dikurangi 2 sehingga diperoleh R tabelnya sekitar 0,224. Kemudian dari R hitung yang saya olah melalui SPSS ditemukan bahwa alhamdulillah semua variabel saya dan indikatornya ini lebih besar daripada R tabel sehingga bisa dikatakan bahwa semua indikator-indikator dari tiap variabel yang saya miliki ini dinyatakan valid. Itu berdasarkan dari pendapat Sugiono bahwa apabila nilainya di atas R hitung di atas R tabel maka hasil itu dinyatakan valid. Kemudian dari sisi uji reliabilitas berdasarkan pendapat dari Imam Ghazali, apabila Cronbach alpha itu lebih tinggi daripada 0,60 maka hasil apa namanya variabelnya ini dinyatakan reliable atau dapat diandalkan untuk pengujian lebih lanjut. Jadi di gaya kepemimpinan ini hasilnya 0,713, pengalaman kerja 0,701, ini merupakan terendah di antara variabel lainnya. Kemudian kepuasan kerja 0,754 dan kualitas karyawan 0,77. Nah, semuanya alhamdulillah semuanya valid 100% Pak dari 77 sampel yang saya ambil. Untuk hasil uji asumsi klasiknya ini ada beberapa, ada sekitar 4 kalau tidak salah. Yang pertama hasil uji Kolmogorov-Smirnov-nya ini alhamdulillah saya mendapatkan 0,171 di mana nilainya lebih besar dari apa namanya nilai signifikansi 0,05 sehingga dinyatakan residualnya normal. Kemudian hasil uji P-plotnya ini titik residualnya menyebar mengikuti garis diagonal sehingga disimpulkan bahwa regresinya berdistribusi normal. Kemudian untuk histogramnya, alhamdulillah juga grafiknya berbentuk lonceng Pak, walaupun agak mepet ke sini, tapi masih bisa dinyatakan bahwa datanya ini berdistribusi normal. Grafik dari scatter plotnya ini titik-titik menyebar di atas 0, di bawahnya juga ada, begitupun samping kanannya ini menyebar secara acak sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas. Ini hasil uji multikolinearitas di mana semua variabel toleransinya ini mulai dari kepemimpinan sekitar 0,815, 0,739 pengalaman kerja dan kepuasan kerja 0,834. Ini semua nilainya berada di atas 0,10. Nilai EF-nya ini semuanya berada di bawah angka 10 sehingga dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas. Menurut Imam Ghazali, jika hasilnya seperti ini maka tidak terjadi multikolinearitas. Kemudian hasil uji regresi berganda, nilai toleransinya ya, apa namanya masih sama dengan yang jelaskan sebelumnya Pak. Ini kesimpulan. Oh iya, siap Bu. Nah, hasil uji hipotesisnya dari ditemukan bahwa gaya kepemimpinan ditemukan tidak nilainya lebih tinggi daripada nilai signifikansi alfa, apa namanya nilainya lebih besar daripada lebih kecil ya, sehingga hipotesis nolnya ditolak dan hipotesis satunya diterima, sehingga gaya kepemimpinan disimpulkan itu berpengaruh positif terhadap loyalitas karyawan. Nah, pengalaman kerja ini yang ditolak hipotesis nolnya sehingga dia dinyatakan bahwa hipotesis nolnya diterima sehingga dia tidak berpengaruh positif terhadap loyalitas karyawan, dan pengalaman kerja ini kepuasan kerja ini berpengaruh positif terhadap loyalitas karyawan. Jadi dari hipotesis saya sebelumnya Pak, gaya kepemimpinan berpengaruh positif, pengalaman kerja tidak berpengaruh, apa namanya kepuasan kerja berpengaruh terhadap loyalitas karyawan. Jadi kalau dilihat dari hasil uji korelasinya ini sebesar 74,5%. Ya, siap Bu.
Saya lanjut Bu ya ke kesimpulan. Ya, kesimpulan saya. Iya. Jadi ini gaya kepemimpinan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas karyawan. Maka apabila gaya kepemimpinan semakin baik di lintas harta, maka loyalitas karyawan juga akan semakin meningkat. Adapun pengalaman kerja secara parsial tidak berpengaruh, Bapak Ibu, walaupun lama tidaknya karyawan bekerja di lintas harta itu tidak berpengaruh terhadap loyalitas karyawan. Kepuasan kerja secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas karyawan. Dan jika dilihat secara simultan, gaya kepemimpinan, pengalaman kerja, dan kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas karyawan. Mungkin itu Bapak Ibu kesimpulan dari saya. Berikut beberapa dokumentasi pada saat penelitian di kantor lintas harta. Baik, mewakili ketua Media selaku ini satu Bapak Dr. Fadian, kita capai WA-nya. Dewan dari malam. Saudara Mas Irfan, Anda siapkan pena, tulis dan catat. Barangkali ada masukan atau saran serta tambahan dari tim penyidik. Baik, untuk mempersingkat waktu, terima kasih atas presentasinya, pemaparannya. Terima kasih di lapangan. Saya persilakan dulu kepada tim penguji 1, barangkali Ibu Dr. Hajah Siti Hadijah, SPNJD, barangkali bisa dibuat. Dengan waktu saya persilakan, catat ya. Siapa? Masih. Oh, ini Ferguson, dari sini, tidak dokter. Dan benar yang sudah mengerti apa disampaikan oleh dengan dan yang khusus untuk Ahmad Irfan ya. Siap. Selamat sudah sampai di sesi. Teman semalam tidurnya gimana? Iya Bu. Semalam tidurnya gimana? Enak. Alhamdulillah, kayaknya Bu. Ya, persiapkan dari sore pagi. Masih bujang. Sudah menikah Bu. Kalau saya melihat ini sebenarnya sudah cocok di sana. Sudah harus melanjutkan, ya. Insyaallah Bu. Karena ada kemungkinan bilang dari lingkungan itu kan kesan pertama begitu ngomong kan. Setelah itu selanjutnya harus ada. Kalau saya melihat ya cara memperkenalkan bagus, powerpointnya juga ya saya melihat selama ini S2 pun kadang kalah, S3 kan juga kamu kalah ya. Kalau kita harus akui itu. Termasuk powerpoint saya juga. Saya tidak terlambat kita ketemu ya. Dengan kita ketemu dan saya bisa sebuahkan. Harus manis di potret. Iya, potret ini. Hebat ya kalau bicara itu dan jangan mengambilnya di satu kesombongan ya. Betul Bu. Sudah begini. Kalau saya melihat ini sudah bagus, bagus banget. Ya, tapi pasti ada perbaikan. Kalau saya yang pertama, mau penulisannya kita komentar itu diperbaiki. Situ kami ini akan menghindari bacaan publik, publik ya. Di situ kita, contoh saya itu detailnya itu bukan sebagai MSI. Oh iya, belum terbaik. Nah, Pak, ya semua juga kemudian harus diperhatikan. Seperti ini Pak Dr. Sofian, MSI di sini, di sana MPM. Ya, diperhatikan ya yang pertama. Yang kedua, termasuk di halaman yang penulisan ini banyak saya koreksi karena kita sudah selesai Pak Dokternya. Siap. Jadi ini penulisannya yang benar ya, kalau perhatikan pedomannya itu spasinya terlalu jauh masuk ke dalam itu. Terus kemudian ini kemudian kita semesta teman-teman. Abstrak ya, abstraknya itu perhatikan spasinya. Oh Dari baik. situ sudah tidak ada titel untuk pasang ya. Tidak ada titel dipasang untuk pemimpin Pak. Oh siap Pak. Ini
perhatikan, ikuti pedoman subskripsi. Nah, pertanyaan saya, ini kan tadi kalau saya orang tanya di Twitter sudah ya, sudah. Ya, semua saya berpengaruh langsung ya. Nah, apa kebahagiaan yang kamu dapatkan atau novelty atau kebahagiaan yang kamu dapatkan setelah kamu melaksanakan tersebut? Siap. Ya, makasih Bu. Jadi mohon izin, mungkin kalau kebaruan memang variabel saya ini sudah banyak diteliti juga ya oleh beberapa pihak lain. Cuma memang yang saya dapatkan ini ada terkait pengalaman kerja yang tidak berpengaruh positif terhadap loyalitas karyawan. Ya. Nah, dari beberapa penelitian itu mendapatkan hasil yang positif, Bu. Saya belum menemukan bahwa pengalaman kerja ini tidak berpengaruh positif terhadap loyalitas karyawan. Ini yang saya baca beberapa skripsi peneliti sebelumnya itu rata-rata positif, tapi ternyata hasil yang saya dapatkan ini tidak positif, tidak berpengaruh signifikan juga, Pak. Nah ini yang saya lihat mungkin karena ini yang pertama tadi kalau dilihat dari statistik karyawan Bu ya, karyawannya kan rata-rata mayoritas tadi umurnya 21 sampai 30, jadi masih muda-muda. Nah biasanya karyawan yang muda ini rasa memilikinya terhadap perusahaan itu masih kurang gitu. Bisa jadi mereka masih akan mencoba nih. Bisa jadi perusahaan saya saat ini mungkin bisa jadi juga batu loncatan ya. Dengan pengalaman kerja saya sini saya bisa cari lagi pengalaman yang lebih besar ya mungkin. Ya, yang kedua memang rata-rata karena karyawan muda Bu ya, rata-rata umur muda, pengalaman kerjanya juga masih belum bisa dikatakan belum terlalu banyak ya. Yang sekitar 8 orang aja Bu, dari 77 orang ini yang sudah puluhan tahun di lintas harta. Otomatis dari jawaban itulah yang membuat bahwa pengalaman kerja itu ketika kita lihat respondennya rata-rata muda-muda, itu mungkin yang menjadi penyebab sehingga dia tidak berpengaruh signifikan. Nah, mungkin di tempat lain rata-rata karyawannya bervariasi ya Bu ya. Mungkin yang sudah 20 tahun di situ sudah ada sekitar puluhan orang, sementara di sini sampai 10 pun enggak nyampe gitu Bu ya, karyawannya yang sudah bekerja lama dan umurnya tua. Mungkin itu pengaruhnya Bu. Agak bisa saya sampaikan. Oke. Terus ini aku kendala kepada Iya, kalau kendala mungkin terkait ini Bu ya, data. Saya sebenarnya mau cari data berapa banyak jumlah karyawan yang keluar dan yang masuk ke lintas harta. Itu kan sebenarnya data penting untuk melihat loyalitas Bu ya. Nah itu yang saya belum bisa dapat datanya. Saya cuma dapat informasinya bahwa tahun ini ada satu karyawan PKWT yang resign, terus ada 2 orang yang pensiun dini gitu ya. Ya, bank datanya di Jakarta semua Bu. Jadi semua yang mengatur SDM-nya di lintas harta ini semua di Jakarta dan berpusat di sana. Berpusat di sana. Kemudian ini Bu, catatan juga di lintas harta ini kan yang karyawan kontrak ini kan outsourcing Bu. Itu melalui perusahaan pihak ketiga, ada perusahaan lintas harta juga Bu. Kita meminta data sama mereka itu susah. Jadi ada perusahaan sendiri dan itu di Jakarta juga Bu. Makanya saya tidak bisa mendapatkan data berapa banyak karyawan yang resign yang masuk lagi secara valid, sehingga saya tidak tampilkan di data penelitian. Ini itu Bu. Oke, saya cukup. Kalau lebih banyak yang bisa dikirimkan ya. Iya, siap Ibu. Terima kasih Bu Dr. Halia. Kalau ada itu kan ke bahan dikirim kan. Ya, Ya Bu. Saudara Ivan barangkali tadi diberikan masukan ya. Siap. Data ini menjadi juga sebuah PR dalam sebuah penelitian itu nggak ada yang sempurna. Betul Pak. Tim penguji justru itu barangkali ada masukan dari tim penguji sehingga ada kesempurnaan ya kalau sebenarnya sedikit, tetapi itu tadi sudah satu persyaratan ada proses perbaikan. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan kepada tim penguji 2 Bapak Dr. Sofian Bidar, SE Minister Manajemen. Dengan ini saya persilakan. Terima kasih Pak Syekh. Pak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Roni Harrison, kandidat doktor. Ya, Amin. Amin Pak. Insyaallah dalam waktu dekat sudah promosi juga.
Yang saya hormati Dr. Siti Khadijah sebagai Dewan Anggota Tim Penguji, dan yang berbahagia Saudara Irfan Siapa? yang pada hari ini sekali lagi kita ingin mengucapkan selamat. Terima kasih, Pak. Irfan tadi sudah berapa kali namanya diberi masukan sama Ibu Dr. Hidayat. Luar biasa dari proposal ini kemarin bagus ya. Cuma memang bagaimanapun kita berusaha sempurna tidak bisa sempurna itu pekerjaan ya. Dan cuma di antara semua saudara Irfan yang menurut saya di atas rata-rata ya. Poin penting yang saya ingin sampaikan kepada saudara Irfan. Berkaitan dengan latar belakang tadi memang sudah bagus sekali ya, dengan fenomena-fenomena yang saudara Irfan ungkapkan ya, tentang perjalanan variabel-variabel yang Irfan pilih diteliti di pasar. Nah, proposal kita tidak ulang lagi lah, karena kita sudah luar biasa. Irfan sudah menjelaskan, menjelaskan, pertanggungjawabkan proposalnya. Sekarang kita masuk ke hasilnya, Pak. Ya. Siap. Ada berapa hipotesis ini? Ada 4, Pak. Ada 4. Ada berapa yang diterima, berapa ditolak? Yang diterima 3, yang ditolak 1, Pak. Ya, apa yang ditolak, Irfan? Yang ditolak pengalaman kerja terhadap loyalitas karyawan, Pak. Itu Nah, Iya. pertanyaan saya, kenapa bisa ditolak? Di luar dari angka ya? Iya, Pak. Kenapa bisa ditolak pengalaman terhadap loyalitas? Saya mau begitu narasinya. Iya. Kalau yang tadi Pak nilai apa ya? Yang tadi apa ya? Ya, kalau angka ya. Iya, betul. Dan di luar angka apa yang dimaksud? Oh iya. Yang tadi Pak saya sempat sampaikan juga bahwa mayoritas karyawan di lintas harta ini pengalaman kerjanya di lintas harta yang mayoritas tadi Pak yang 1 sampai 5 tahun Pak. Terus ini usia bekerjanya rata-rata anak-anak muda sih Pak ya. Mayoritas tadi yang umur 21 sampai 30 tahun. Itu yang mayoritas di lintas harta. Kemudian mayoritas keduanya adalah yang usia 30 sampai 40. Nah, yang usia 40 sampai 50 ini cuma 8 orang Pak. Jadi tidak cukup 10 orang. Nah, jadi dari sekian banyak responden ini yang mayoritas anak-anak muda itu yang mungkin menurut saya Pak menjadi penyebab itu tidak berpengaruh signifikan, karena bisa jadi anak muda ini bisa jadi menjadikan lintas harta ini batu loncatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus lagi mungkin di luar Pak. Oke, Irfan. Kau boleh supaya lebih konkret dari restoran semuanya. Ya. Kau boleh halaman 68. Halaman 68. Ya. Atau di slide-mu di situ di tanggapan responden terhadap X2. Hasil tanggapan responden. Sebantu ini ya. Ini Pak ya. Ya. Coba lihat jawaban responden di tidak setuju. Ya. Apa yang tinggi di situ? Yang tinggi yang tidak setuju, saya memiliki tingkat pengetahuan yang memadai dan saya selalu menyelesaikan kerjaan tepat waktu. Ini 4. Ini alasan yang ini alasan. Coba lihat di kemarin yang tidak ada yang alasan komodo mesti berat di atas 1,5 sampai 2 sudah pasti tidak. Kesimpulannya rata-ratanya ya. Kalau kita ini kan rata-ratanya 3 ini. Ini sekali ya. Ini sekali ini rata-ratanya. Ini yang kita lihat jawaban responden yang tertinggi di mana tidak setujunya. Sebenarnya bisa dijelaskan semua ini bahwa ada jawaban tidak setuju bahwa di lintas harta itu orang yang sudah bekerja di lintas lebih dari setahun itu tidak setuju ya bahwa dia tidak bekerja lebih dari setahun. Betul. Itu 3. Tapi saya tidak memiliki ilmu pengetahuan yang memadai dengan pekerjaan saya. Itulah jawaban yang sangat yang banyak tentang
Mereka tidak setuju dengan bahwa di lintas partai itu mereka tidak memiliki pengalaman atau ilmu yang cocok dengan pekerjaannya. Betul. Nah, itu jawabannya. Kenapa bisa? Karena ada orang, ada di situ responden yang memang jawabannya di pertanyaan Irfan di pernyataan itu dan menjawab itu ada di angka 2 dengan 1, 2 dengan 4, ya, yang tinggi. Tidak menyebut. Nah, ini dicarikan fakta lapangannya. Makanya, nah, saran masuk di saran, ya. Kalau itu jawabannya, kenapa tidak sih? Kalau angka iya, tapi di luar angka sebetulnya kita lihat di jawaban bahwa ada jawaban responden, ya, jawaban yang bukan hasil riset, tapi jawaban rata-rata saja. Jawaban responden yang memang tidak menopang sehingga dia signifikan. Masih ada yang tidak memiliki pengetahuan yang signifikan, yang memadai itu di saat karena ini menjadi indikator dari pengalaman negara, ya. Nah, makanya saya saran nih, Pak, ya, di deskripsi variabel ini dimasukkan sedikit, dijelaskan sedikit tentang pertanyaan ini, rata-rata yang tertinggi dan yang terendah. Kalau mau yang tertinggi boleh, yang terendah boleh. Di sini, ya, deskripsi responden tak belum kita jelaskan, cuma angka saja, ya. Jelaskan key itu item, kenapa itu? Nah, jawaban ada fakta-faktanya di sini. Bahwa benar di sana ada beberapa teman yang bekerja di responden itu tidak memiliki pengetahuan yang ada 4 orang yang yaitu benar penjelasan ada berapa orang? Ada 4 ya? Ada 4, Pak. Tidak, kan gitu. Itu sudah tinggi itu kalau ada 4 orang yang bermasalah itu bisa tidak signifikan, apalagi di rata-rata kami dan saya. Ada juga yang lain. Seandainya dia 4 yang lain 0 semua, mungkin saja tidak. Mungkin saja dia tak berpengaruh. Tapi yang lain terisi semua. Beda yang di lain. Coba lihat di yang di variabel lain. Ada 3 di sana, 2, 3. Tapi yang lain tampak ya. Tapi dia di yang lain dia tidak ada responden. Sehingga rata-ratanya sehingga indikator tidak alasan itu menunjukkan dia tidak signifikan. Karena ini yang masuk. Kalau tadi kan angka yang masuk, rata-rata ini masuk kan? Betul, Pak. Di SPSS. Betul, Pak. Nah, kemudian kita bandingkan dengan cetabalnya. Betul, Nah, ini makanya ini orang biasa tidak dapat. Nah, ini untuk menjadikan penjelasan profesionalnya tadi bahwa kalau perlu pernyataan ini masuk di penjelasan di bawah di deskripsi responden tentang yang paling tinggi atau yang paling lemah. Ya, yang lain ini sudah berlebihan. Kurva, histogram semuanya tidak penting tetapi kuanta masukkan, ya, tidak penting cukup dengan uji plot ini di grafik plot saja sudah cukup normalitasnya dan vertikalnya sebenarnya dengan melihat dari indikator yang Anda punya, kemudian pernyataan kemudian indikator juga rata-rata 1G dan banyak indikatornya tidak perlu di multikol kecuali multikolnya itu kalau satu indikator dibuatkan pernyataan 4-5 berpotensi multikol. Jawaban responden bisa berseberangan, bertabrakan antara jawaban di indikator A itu sendiri dibuatkan pernyataan dan satu indikator, tapi ada yang menjawab setuju dan tidak setuju. Kan dibuat banyak pernyataan untuk pertanyaan. Itu multikol jadinya. Sehingga kalau multikol, kira dihapus. Hapus kiri karena bertabrakan ini dengan jawaban yang di atas. Dan satu indikator kiri. Itu yang bisa bikin perubahan alpanya juga. Ya, itu menyebabkan itu namanya multikol. Sekarang multikol menghapus speed supaya nanti hilang semua multikolonialitas. Iya. Nah, itu kelihatan dari indikator tadi bagus sekali di dapur di multikol. Kecuali Irfan bikin satu indikator, nanti bekal dua atau satu indikator Anda wakili dengan 4-5 pertanyaan, sangat mungkin dia multikol. Jawabannya orang dalam satu indikator itu bisa berbeda jawaban di pernyataan satu, indikator yang sama dengan pertanyaan 2. Bertabrakan sih. Nah, ini rusak ini sebentar jawaban. Rusak sebentar ini kan indikator itu sebenarnya tidak boleh diwakili supaya lebih nyata itu. Kalau saya kan satu indikator satu pernyataan. Nah, itu yang benarnya. Makanya indikatornya diperbanyak ke pernyataannya. Ada kan banyak orang memantau pernyataannya. Karena indikatornya sedikit dapat pernyataannya dia tambah. Multikol nih. Siapa? Akhirnya dia ditemukan. Statistik kan menguji angka saja yang masuk. Narasinya adalah dari mana ini? Dipusing karena bertabrakan orang pergi politik statistiknya. Kalau banyak variabel,
Tambah indikator banyak, terkadang indikator tiba-tiba diwakili oleh banyak, ada juga indikator tiba-tiba sakit di pernyataannya. Ini biasa masalah. Jadi multi COVID. Masuk Pak. Nah, kalau di pembahasan Evan ya, dibahas pembahasan Evan, dimasukkan fakta ini kan masih sedikit sekali pembahasan ini masih. Nah ini justru di sini pembahasan harus ini tebal. Kita harus ini kan ini orang baca. Ini sesungguhnya setelah terkuatkan di hasil dibaca ini ditolak. Nah di pembahasan kenapa bisa ditolak? Ini tadi pertanyaan. Kalaupun diterima, jelaskan lagi penerimaannya seperti apa dengan tadi ini kan pernyataan. Itu dijelaskan di dalam tinggi yang setujunya saja kan ini kan kalau dibagi dua ini setuju dengan tidak setuju netral itu dibuang udah ya ini setuju di sini barang sangat setuju kan setuju tinggi ada kita Iya Pak, cuma sangat dia ada skornya naik Pak. setuju saya tidak setuju tinggi. Nah, itu maksudnya bagi dua begitu kali bagi begitu kelihatan kalau di statistik dibagi dua cuma karena kita pakai liker 5 dan sangatnya ada kemudian sangatnya ke atas sangatnya ke bawah kemudian ada netral dibuang Siapa? Nanti saya perlu jelas lagi Pak data-data fakta di pembahasan. di pembahasannya penting sekali terutama ya semuanya lah sebenarnya tapi terutama yang paling bagus ditambah itu mengaruh pengalaman kita tidak berpengaruh tadi maksudnya yang tidak berpengaruh ditolak. Nah, betul. Tadi bahwa ada kan ada di semua di sini. Betul. Tinggal tambah fakta-fakta lapangannya memahami tentang kondisi di tanah dan menjelaskan tentang lintas harta ya. Jangan menjelaskan di luar lintas harta. Betul. Kondisi lintas harta ini kan ini wakilnya. Cuma ini tidak betul ini kan umum kikernya. Ini kan kalau keluar ke perusahaan lain juga. Ya, jawabannya begini. Tapi makanya kita butuh fakta lapangannya lintas harta supaya nanti saranta kalau tidak pengalaman Pak di sini tidak kan di sini kan orang sebenarnya kalau dilihat dari biasa di sini orang tidak butuh di orang berpengalaman sekali masuk karena kenapa di sini masuk punya ilmu lain yang kali mereka betul kan sehingga antara SMP S1 S1 S2 S3 yang masuk ataupun SMA dalam posisi masuk data sama aja sama aja kondisinya jawaban responden ini sehingga di sini Pak memang yang perlu dikuatkan adalah motor yang berpihak. Nah, karena mereka tidak setuju tentang pengalaman kerja sehingga motor jadi terus diperkuat karena ilmu yang mereka dapatkan di sini tidak dilihat dengan ilmu sebelumnya. Nah, mungkin juga karena basic ilmunya ada sebenarnya misalnya tiba-tiba dia harus kerja jaringan. Betul. Ada kan gitu. Bahkan mungkin orang sistem informatika begitu, kenapa beda yang saya pelajari di informatika dengan di sini banyak perbedaan. Dan karena dia mungkin sistem sendiri yang dia manfaatkan ya yang mendiri itu yang penting ya Pak itu kemudian menambah di penutup dan sarannya khususnya ya ini mesti diperbaiki itu sudah benar cuma disempurnakan betul Pak sempurnakan ini bisa ya yang tadi dasarnya adalah di deskripsi seperti apa mulai nah deskripsi seperti apa pembahasan penutup dan naik ke banyak yang jangan terlalu banyak lampiran-lampiran lain yang masukkan Allah biasa bagus pilih tidak ini disertai kemarin tesis saya uji 60 orang iya 60 orang yang kemarin boleh tuh tor itu 60 orang ada semua dengan lampirannya ada dihampar lagi saya bilang nih baru saya bilang saya bilang gue barusan saya uji tesis ini saya ikut teman-teman bagaimana puluhan ada semua dengan lu dia nih hasil ini yang paling skripsinya 90-100 ya dengan lempiran tapi kalau lebih sempurna jadi nanti cari kalau mau nanti dua ini yang bangun pulang ini jadi variabel interference ya Pak yang menengahnya Pak putar interference di tengah bisa misalnya pengalaman kerja menjadi X karena dia ditolak apa yang menjadi pendidikan pelatihan misalnya terhadap pendidikan betul Pak ini tinggal dikembangkan ada proposal kalau tesis bahkan sampai 3 sebenarnya ini saya coba
Tambah lagi variabelnya. Enggak, ini bisa diputar masuk dengan tambah 1x-nya pengalaman. Kasih antara lah. Kasih antara. Iya, kasih antara. Ini gitu. Ada SPP-nya. Begini, penelitian mengatakan bahwa pengalaman sudah tidak kontinuitas. Iya, Sehingga, karena itu dasar fenomenanya. betul. Kenapa bisa? Saya sudah teliti. Kalau ditanya kan itu ya. Kenapa saya tambah menjadi? Karena jawaban responnya waktu itu adalah tidak energi ilmu yang didapat di luar, kemudian yang dikerja di sini. Sehingga butuh pendidikan pelatihan khusus di dalam perusahaan. Nah, inilah saya akan mengenai apakah ini bisa membuat dia berpengaruh. Cukup bisa diandalkan tinggal variabel untuk penggerak namanya. Siap. Ini yang fenomena unggul. Saya pikir luar biasa ini baru nih hari mengantar. Alhamdulillah. Tadi juga dia konsultasi. Hasil ini wah ada dia tampilkan saya luar biasa PowerPoint ini. Yang ke daerah nanti bikinkan Pak Roni ke PowerPoint-nya kalau mau. Siap. Siap. Minimal begini. Dia bisa kasih begini. Orang kan biasa juga. Ini kelebihanmu ini karena datamu kok kosai. Banyak orang sengaja lagi bikin begini karena dia tak kosai. Dan sehingga jangan bikin PowerPoint orang tanyakan di situ. Nah ini di kos ini. Siap. Ini biasa. Dan cocok dengan Ibu Dokter, Bu Ija ya, Bu Haji, bahwa kau sangat layak untuk melanjutkan sekolahmu di sekolah. Insya Allah, Pak. Siap. Dengan kompetensi yang dimiliki sekarang di kantor dan jangan tempat kerja di perusahaan itu. Kita tidak bisa lebih besar lagi ya. Ya, untuk sendiri. Betul. Ini Siap, Ibu Dokter. supportnya kita ya. Terima kasih. Kemudian yang terakhir, kalau bisa bantu kita carikan mahasiswa di saat ini ya. Siap, Pak. Kita nanti Khususnya kewirausahaan. Karena hmm, stres juga, saya juga stres. Dia punya rambutnya saya sekali siap, Pak. mencari. Bantu yang kita Nanti kami bantu promosi, Pak, ke Ya. adik-adik ini. itu minta di perusahaan-perusahaan kalau memang Irfan menjadi pionir kita di alam berunsur kita untuk diteruskan sebagai koordinator dia di IT apa yang bisa kita kerjasamakan lintas sarta untuk mempromosikan juga kampus tersebut. Kita punya jaringan tetapi apa yang bisa kita kerjasamakan dengan lintas sarta untuk mempromosikan kampus kita ini lebih bagus ya. Siap, Pak. Karena kita rencana bikin perdi baru nanti di yang lagi kan ada bisnis digital Iya, sudah. ada beberapa hal berkaitan dengan jaringan kapasitas informasi mungkin produksi informasi misalnya kita bikin ya di backup oleh lintas sarta yang dimana kurikulumnya nanti ya lintas sarta juga berpartisipasi ya saya pikir itu Pak Syekh tadi Tapi maaf bisa tanya dan untuk Terima kasih, Pak. ada puang lagi ya. Ini yang paling puang lagi. Baik, terima kasih banyak tim penguji dua Bapak Dr. Sofyan Amin Tidar, sarjana ekonomi Magister Manajemen. Saya tidak terlalu panjang lebar juga, tapi menerima tadi saran dan masukan luar biasa ya. Saya kan bisa dijadikan satu referensi untuk kebaikan penelitian tulisan penelitian Anda. Jadi gini saudara Irfan tadi, saya kalau melihat tertarik juga kalau Anda tadi menampilkan sebuah penelitian terdahulu tadi, ini kan ada semacam perbedaan gitu. Itu luar biasa tadi. Jika ada argumentasi, sedangkan di sini posisi Anda ini secara simultan, kan kita melihat secara simultannya Anda punya itu positif, diterima toh. Nah itulah itu sebuah argumentasi yang luar biasa ketika nanti dipublish toh. Kan kalau dipublish penelitian terdahulu kan muncul. Masing-masing kan ada perbedaan toh. Tinggal kita mengatakan kesimpulan nanti. Makanya nanti dipublish aja kan, dipublish. Saya kira tadi banyak juga yang diberikan masukan dan saya tertarik model PowerPoint-nya juga. Kan dari awal saya bilang pengambilan proposal menarik sekali. Kita sudah lihat wah ini luar biasa ini. Kebetulan saya mau promosi saya juga pakai PowerPoint yang seperti ini. Iya, Pak. Sekarang kami Penginjal begitu Pak. sama kan tidak Belum ada SK sudah ada kemarin, harusnya tanggal 2 Pak. Tiba-tiba sebelumnya meninggal 3 hari. Jadi tertunda lagi kita mau promosi. sama. Ya, sabar. Ya, segera, Pak. Baik, itu saja ya Pak. Siap. Terima kasih, Pak. Pak Ahmad, terima kasih banyak kepada tim penguji, Ibu Dr. Haja Siti Hadidah, Bapak Dr. Sofyan. Terima kasih atas perhatian pertanyaannya. Saya kira Puan Haji selaku ketua tim penguji ya, saya kira ada di dalam, tapi nanti insya Allah beliau sudah paham betul bagaimana mekanisme yang Anda pernah bawakan dalam presentasi. Saya kira dan beliau sudah menilai. Jadi nanti barangkali yang yudisium barangkali Pak pimpinan
Jadi saya mengucapkan selamat kepada saudara Ahmad Irfan pada tahapan akhir Anda telah menyelesaikan. Tinggal nanti penentuan yudisium barangkali nanti pimpinan ketua yang melaksanakan. Tapi kita belum tahu tanggal pemainnya. Barangkali sebelum saya akhiri ada closing statementnya saudara Ahmad Irfan, silakan. Nah, terima kasih banyak Bapak Ibu dosen penguji dan pimpinannya Pak Roni Hadisan. Mudah-mudahan nanti saya bisa lanjut lagi S2-nya insya Allah Pak, sesuai arahan tadi. Dan ini akan saya perbaiki lagi Pak. Sampai kita. Iya. Nanti saya lengkapin lagi Pak. Ininya pembahasannya tadi supaya nanti sebelum dijilid ada lebih ilmiah lagi Pak. Dari kami. Lebih dalam nih. Saudara yang istilah sekarang. Iya. Ada satu sini. Ada sore juga. Ada itu saudara yang Mengajar akuntansi Pak. dia tidak tahu apa yang dia kan. Iya. Pernah ajar saya statistik Pak. Iya. Lebih jauh. Dia jalan sampai S3. Iya. S2 di sini. Iya. S3 ini sekarang dapat beasiswa. Oh, pernah mengajar saya Pak di 3 semester. Karena saya tahu kan saya ada dia. Iya. Nggak jauh, ini kan cuma ketemu di sini, nggak ada ketemu jauh. Ini kan memberikan keilmuannya. Iya. Benar. Hebat. Makanya saya bilang, Yudi kalau kita nanti sudah Lanjut S2. mau mustahil, Ya. mau kompetensi. Nanti sudah pun sudah dicekal. Langsung S2. Jadi kami yang lain, bilang ini itu serang, mesti kan lebih habis mengajar di sini. Kalau baik kita tadi. Iya, baik Bu. Nanti saya kirimkan ini Pak. Oke, mantap. Saya pulang. Iya, siap. Ini berapa pembeli? Om, ini nilainya. Ini Pak Buat tadi udah nanya di channel sembawakan Pak Nona. Oh iya. Oke. Wih, belum makan Ada. Wah, Makan siang gitu. itu mana? Ya, sebentar Pak. Oke, terima kasih semua pada terima kasih semua. Ada. Saya ini. Apabila itu baik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kampung ini